Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bese Nur Hidayanti dengan NIM 2304010033 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah lingkungan global, yaitu deforestasi dan degradasi lingkungan. Nah, langsung saja. Jadi deforestasi ini adalah proses berkurangnya luas hutan secara permanen akibat peralihan fungsi lahan hutan menjadi lahan non-hutan yang utamanya dipicu oleh aktivitas manusia. Aktivitas ini termasuk penebangan pohon untuk kayu dan bahan bakar, pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan, pertambangan, pembangunan infrastruktur, serta kebakaran hutan yang seringkali tak terkendali. Nah, degradasi lingkungan itu sendiri adalah penurunan kualitas lingkungan yang berdampak pada fungsi ekosistem dan kesejahteraan makhluk hidup akibat aktivitas manusia maupun faktor alami. Degradasi ini bisa meliputi berbagai aspek seperti penurunan kesuburan tanah, pencemaran udara dan air, erosi tanah, perubahan siklus air, serta kerusakan habitat. Selanjutnya, penyebab deforestasi dan degradasi lingkungan. Faktor utama penyebab deforestasi di Indonesia mencakup konversi hutan untuk perkebunan komersial, kegiatan tambang, pembangunan infrastruktur dan perkotaan, serta praktek ilegal logging yang terus berlangsung. Perkebunan kelapa sawit yang menyumbang signifikan terhadap ekonomi nasional menjadi penyebab utama hilangnya tutupan hutan, terutama di Kalimantan dan Sumatera. Aktivitas penebangan dan kebakaran hutan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, menjadi faktor lain yang menyebabkan degradasi lingkungan secara luas. Kebakaran ini seringkali dipicu oleh praktik pembukaan lahan secara tradisional, tetapi juga diperburuk oleh perubahan iklim global yang menyebabkan musim kering yang lebih panjang dan intens. Adapun dampak deforestasi dan degradasi lingkungan yaitu pertama, emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim. Nah, dengan pembalakan dan pembukaan hutan menyebabkan pelepasan karbon yang tersimpan dalam vegetasi dan tanah ke atmosfer, serta mempercepat pemanasan global. Yang kedua, kehilangan keanekaragaman hayati. Deforestasi mengancam kelestarian sumber daya yang ada di hutan tropis Indonesia secara drastis dan juga berkontribusi pada kepunahan massal dan perubahan struktur ekosistem yang berdampak jangka panjang. Yang ketiga, erosi tanah dan bencana alam. Tanpa tutupan pohon, tanah menjadi rentan terhadap erosi dan longsor, meningkatkan risiko banjir dan kerusakan infrastruktur. Yang keempat yaitu gangguan siklus air. Deforestasi mengurangi proses evapotranspirasi dan penyerapan air oleh tanah, menyebabkan kekeringan, perubahan pola curah hujan, dan meningkatkan risiko kekurangan air bersih. Selanjutnya ada beberapa kebijakan dan strategi konservasi yaitu program REDD Plus dan pembayaran berbasis hasil, kebijakan nasional dan implementasi, dan kebijakan teknologi monitoring dan partisipasi masyarakat. Adapun tantangan deforestasi dan degradasi lingkungan global yaitu pertama, laju deforestasi yang tinggi dan sulit dikendalikan. Yang kedua, tekanan dari aktivitas ekonomi dan pembangunan. Yang ketiga, rumitnya pengelolaan dan pengawasan. Yang keempat, perubahan iklim dan fenomena alam ekstrim. Yang kelima, dan krisis keanekaragaman hayati. Yang terakhir, ada peluang dan strategi mengatasi deforestasi dan lingkungan. Ada pengelolaan hutan berkelanjutan dan konservasi, teknologi dan monitoring modern, dan pemberdayaan masyarakat lokal dan adat, serta kerjasama global dan pendanaan internasional. Ada juga bisa dengan restorasi dan reforestasi ekosistem. Adapun kesimpulan dari materi yang saya jelaskan yaitu pengendalian deforestasi dan degradasi lingkungan merupakan tantangan besar yang membutuhkan strategi komprehensif dan kerjasama berbagai pihak. Program REDD Plus dan kebijakan konservasi berbasis hasil menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam mengurangi emisi karbon dan melindungi keanekaragaman hayati. Penggunaan teknologi modern dan partisipasi aktif masyarakat ini menjadi faktor kunci. Keberhasilan jangka panjang akan sangat bergantung pada keberlanjutan kebijakan, efektivitas pelaksanaan, dan sinergi internasional yang terus berkembang. Nah, mungkin itulah yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.